Setelah acara makan malam bersama keluarga besar Arapa dan juga keluarga besarnya, Dirga langsung naik ke atas menuju kamar. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Dirga hanya ingin mandi dan menyegarkan badannya kembali setelah penat dengan acara pernikahannya seharian tadi. 10 menit kemudian, setelah puas mengguyur tubuhnya dengan air shower, dengan santai Dirga melangkah keluar dari kamar mandi. Hingga tiba-tiba, wah, teriak Arapa sambil menutup wajahnya. "Kamu ngapain sih keluar cuma pakai begituan?" gerutu Arapa sambil berbalik memunggungi Dirga. Merasa aneh dengan Arapa, Dirga pun melihat ke arah cermin di sampingnya dan menyadari hal konyol yang baru dilakukannya. Dirga pun langsung berlari dan kembali masuk ke kamar mandi. "Bego, bego, bego," umpatnya sambil memukul-mukul kepalanya pelan di dalam kamar mandi. Dirga lupa bahwa sekarang ia berada di kamar Arapa, bukan kamarnya di mana ia bebas melakukan apa saja. Di sisi lain, Arapa terus mengucapkan istighfar. Seumur umur, Arapa tak pernah melihat laki-laki yang hampir telanjang seperti yang dilihatnya tadi. Arapa masih ingat bagaimana tadi Dirga keluar kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk yang dililitkan di pinggang, sehingga dengan jelas Arapa bisa melihat badan Dirga yang atletis, dengan lengan yang kekar, dada yang bidang, dan juga perut yang six pack. "Astagfirullahaladzim, maafin Arapa ya Allah," ucap Arapa saat ia kembali teringat dengan pemandangan yang tadi dilihatnya. "Maaf Ra, aku gak tahu kalau kamu bakalan tiba-tiba masuk," ucap Dirga dari dalam kamar mandi. "Iya gak apa-apa, aku juga lupa kalau sekarang aku gak sendirian lagi di kamar ini," jawab Arapa. Boleh minta tolong ambilin baju aku di atas kasur gak?" pinta Dirga ragu-ragu pada Arapa. "Oh iya bentar." Arapa pun langsung mengambil baju yang dimaksud Dirga dan berjalan menuju kamar mandi. "Nih bajunya." Ceklek. Pintunya jangan dibuka semua," teriak Arapa sambil menutup matanya dengan tangan kirinya. Iya," ucap Dirga lalu mengambil bajunya dari celah pintu yang terbuka. "Jangan lama-lama ya, soalnya ada yang mau aku omongin," teriak Arapa dari balik pintu kamar mandi. Dirga tak menjawab ucapan Arapa, tapi ia bisa mendengar langkah kaki Arapa yang mulai menjauh. Setelah selesai berganti pakaian, Dirga pun keluar dari kamar mandi lalu menyisir rambutnya yang masih setengah basah dan merapikan bajunya di depan cermin. Setelah itu, Dirga menghampiri Arapa yang berdiri di balkon kamar dengan dua buah cangkir minuman di tangannya. "Udah?" tanya Arapa pada Dirga yang sudah berdiri di sampingnya. "Udah," jawab Dirga masih dengan perasaan sedikit grogi akibat kejadian yang memalukan tadi. "Nih," ucap Arapa sambil menyodorkan satu cangkir minuman yang ada di tangannya. "Makasih." Untuk menutupi rasa groginya, tanpa basa-basi, Dirga langsung menyeruput minuman yang ada di cangkir tersebut. Seketika mata Dirga membulas setelah merasakan minuman yang ada di mulutnya. Dirga pun melihat ke arah cangkir yang ada di tangannya dan ternyata benar, isinya adalah coklat hangat, minuman yang sangat ia benci. "Kenapa?" tanya Arapa saat melihat raut muka Dirga yang berubah. "Gak apa-apa kok," jawab Dirga setelah susah payah menelan coklat hangat di mulutnya. "Oh, kirain kamu gak suka coklat hangat," kata Arapa sambil menyeruput minumannya. "Suka kok, suka banget malahan," bohong Dirga sambil meminum sekali lagi coklat hangat di tangannya. "Jangan muntah Gak, jangan muntah," batin Dirga saat sekali lagi minuman manis itu menyentuh lidahnya. "Aku langsung to the point aja ya, sebenarnya aku mau ngomong tentang syarat kedua dan ketiga yang harus kamu penuhin." Dirga hanya manggut-manggut mendengar ucapan Arapa. "Syarat kedua adalah orang-orang di Surabaya, terlebih teman-teman sekolah aku, nggak boleh ada yang tahu tentang pernikahan kita." Dirga tampak berpikir sejenak, mencerna kata-kata Arapa lalu akhirnya mengangguk. "Oh gitu, oke, nggak masalah," ucapnya enteng. "Dan syarat ketiga, kita nggak akan pernah ngelakuin hubungan suami istri sampai aku lulus sekolah." Uhu. Dirga langsung tersedak setelah mendengar ucap syarat ketiga yang diajukan Arapa. "Ini bercanda kan? Emangnya kenapa? Ada masalah?" "Ya bukannya gitu," Dirga menggantung kata-katanya.
Dikiranya gampang apa? Nahan nafsu sama lawan jenis, apalagi ini sudah sah, batinnya dalam hati. Emangnya kamu mau aku hamil dan dikeluarin dari sekolah? Todong Arapa pada Dirga. Ya, nggak mungkin langsung hamil juga kali, Ra. Kilah Dirga berusaha membatalkan syarat ketiga yang diajukan Arapa. Tapi kan nggak ada yang tahu kapan Allah bakalan ngasih rezekinya. Kalau tiba-tiba Allah langsung ngasih ke kita gimana? Ya, berarti aku berhasil dong, Ra, jawab Dirga sambil senyum-senyum sendiri. Jetak. Arapa sukses membuat Dirga meringis kesakitan berkat jitakan keras darinya. Iya. Ya udah, aku janji gak bakalan sentuh kamu sampai kamu lulus sekolah, ucap Dirga sambil mengelus-ngelus kepalanya. Nah, gitu dong. Kalau kamu ngomong kayak gitu dari tadi kan aku gak perlu repot-repot jitak kepala kamu, ucap Arapa dongkol pada Dirga. Mana cangkir kamu? Biar sekalian aku bawa ke dapur. Dirga pun menyodorkan cangkirnya pada Arapa dengan malas. Kok masih banyak? Kata Arapa saat melihat isi cangkir Dirga yang masih setengah penuh. Nih, cepetan habisin, perintah Arapa sambil menyodorkan cangkir itu kembali pada Dirga. Dirga mengambil cangkir yang disodorkan Arapa ragu-ragu. Dirga memandang cangkir yang ada di tangannya sejenak, lalu dengan cepat ia meneguk coklat hangat tersebut sampai habis dengan mata tertutup. Nah, kalau gini kan jadinya nggak mubazir. Ya udah, aku turun dulu. Diam-diam setelah Arapa keluar dari kamar untuk menaruh cangkir mereka di dapur, Dirga langsung berlari dan pergi ke kamar mandi. Ia berkumur-kumur beberapa kali di wastafel untuk menghilangkan rasa coklat yang ada di mulutnya. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Ucap Dirga sambil memandang pantulan dirinya di cermin. Entah kenapa, Dirga merasa bahwa dirinya benar-benar tidak bisa berkutik jika sudah berhadapan dengan Arapa. Wanita itu benar-benar membuat seorang Dirga Fajrial Adrich bertekuk lutut di hadapannya. Setelah keluar dari kamar mandi, Dirga berjalan dengan lesu menuju tempat tidur. Ia mengambil satu bantal dari atas ranjang, lalu membawanya menuju sofa. Kalau ada yang bilang bahwa malam pertama adalah malam yang indah, maka sepertinya hal itu tidak berlaku pada Dirga. Malam pertama, dan gua harus tidur di sofa. Perfect Dirga, perfect, gerutunya dalam hati. Tapi belum sampai Dirga terlelap, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang menggoyang-goyangkan pundaknya. Dirga kembali membuka matanya dan melihat Arapa berdiri di depannya. Ngapain tidur di sofa? Dirga terdiam. Nih cewek mau cari gara-gara apa gimana sih? Ditanya kok malah diam, ucap Arapa sambil melipat tangan di depan dada. Aku gak sejahat itu, sampai-sampai kamu harus tidur di sofa. Kamu boleh tidur di ranjang, tapi ingat, kamu gak boleh ambil kesempatan buat apa-apain aku. Ya kali aku bisa tahan gak apa-apain kamu kalau kita tidur satu ranjang. Aku ini cowok normal kali, Ra, keluh Dirga dalam hati. Dirga akhirnya bangkit dari sofa dan berjalan menuju salah satu sisi ranjang. Guling ini adalah pembatas di antara kita, jadi kamu gak boleh lewatin guling ini dengan alasan apapun. Ingat, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan, jelas Arapa sambil menaruh guling di antara dirinya dan Dirga. Iya, aku ngerti, ujar Dirga dengan nada lesu, lalu berbaring di samping Arapa. Selamat malam, ucapnya pada Arapa sambil memejamkan matanya. Ada jeda yang cukup panjang sampai Arapa membalas ucapannya. Malam, balas Arapa pelan. Dirga tersenyum tak mengira bahwa Arapa akan membalas ucapan selamat malamnya. Ia pun melirik ke arah Arapa dan melihat gadis itu tidur memunggunginya. Dirga merubah posisi tidurnya dan memandangi punggung Arapa yang naik turun dengan teratur. Aku janji, Ra, aku gak bakalan nyentuh kamu. Aku bakalan nunggu sampai kamu benar-benar siap. Kamu yakin bakalan langsung masuk kerja sekarang gak? Tanya Rapi pada menantunya itu saat mereka sedang sarapan bersama. Iya Pak, tugas-tugas Dirga di kantor udah numpuk. Bohong Dirga pada mertuanya. Sebenarnya Dirga sendiri sangat ingin berlibur, istirahat sejenak dan bulan madu bersama istrinya. Tapi Dirga sadar bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, karena ia tahu bahwa Arapa tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai seorang suami. Ma, Pa,
Dirga berangkat dulu ya, pamitnya lalu berdiri hendak meninggalkan meja makan. Ra, kamu anterin suami kamu ke depan ya, ucap Rita pada Arapa. Iya mah. Arapa pun berdiri lalu mengantar Dirga hingga sampai di depan rumah. Nanti malam bakalan ada pertemuan bisnis, aku harap kamu mau temenin aku ke acara itu, pinta Dirga sebelum ia pergi ke kantor. Arapa tampak berpikir sejenak sebelum ia benar-benar memutuskan. Kalau aku temenin dia, itu berarti bakalan banyak orang yang tahu kalau aku udah jadi istrinya Dirga. Tapi kalau aku nggak nemenin dia, Ra, panggil Dirga. Permintaan aku nggak sesulit itu kan? Sampai-sampai kamu nggak bisa jawab. Oke. Aku bakalan temenin kamu, putus Arapa akhirnya. Ini bukan Surabaya, jadi masih aman kalau aku keluar sama Dirga. Bagus deh kalau gitu. Ya udah aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Arapa sambil mencium tangan Dirga. Tapi saat Dirga hendak mencium kening Arapa, wanita itu langsung berbalik dan hendak masuk kembali ke dalam rumah. Morning kiss-nya mana? Tanya Dirga sedikit berteriak pada Arapa. Arapa pun berbalik dan berteriak pada Dirga. Morning kiss sana sama tembok, ucapnya lalu masuk ke dalam rumah. Dirga hanya bisa tertawa melihat tingkah laku istrinya. Dirga bisa mengerti jika Arapa masih menjaga jarak darinya, karena ia tahu kalau ini adalah hal yang baru bagi Arapa. Tapi Dirga yakin bahwa lambat laun Arapa pasti akan menerima semua ini, terutama menerima kehadiran dirinya. Semoga saja. Mobil Dirga berhenti tepat di sebuah gedung pertemuan yang mewah dan megah. Dari penampilannya saja sudah bisa ditebak bahwa orang-orang yang datang ke acara itu adalah para pengusaha terkenal. Hal itu membuat Arapa ragu untuk turun dari mobil. Arapa merasa bahwa ini sama sekali bukan tempatnya dan tak seharusnya ia berada di sini. Hai, panggil Dirga sambil menepuk pundak Arapa. Ayo turun, aku ajak kamu ke sini bukan buat liatin mereka, ucap Dirga seolah mengerti dengan apa yang dilihat Arapa tadi. Aku boleh berubah pikiran nggak? Aku pengen pulang, ucap Arapa ragu pada Dirga. Udah, nggak apa-apa, kan ada aku, ujar Dirga diakhiri dengan senyum simpul di bibirnya. Akhirnya Arapa turun disusul dengan Dirga. Ia berdiri di samping Arapa lalu memandang gadis itu. Dari tatapannya, Dirga meminta Arapa untuk menggandeng lengannya dan seolah mengerti. Arapa pun menggandeng lengan Dirga lalu bersama-sama masuk ke dalam gedung. 15 menit kemudian, Arapa merasa sangat bosan berada di acara seperti ini, di mana ia tak bisa mengerti dengan perbincangan-perbincangan yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan Arapa hanya bisa tertawa hambar saat ia terlibat pembicaraan dengan rekan bisnis Dirga. Jadi, wanita ini istri kamu gak? Tanya salah seorang pria yang Arapa ketahui namanya adalah Om Gunawan. Ya, iya Om, dia istri saya, kata Dirga bangga sambil melirik ke arah Arapa. Kamu beruntung punya suami seperti Dirga. Dia ini pria pekerja keras, ucap Om Gunawan sambil tertawa renyah pada Arapa. Sedangkan Arapa harus terpaksa ikut tertawa. Beruntung dari mananya coba, ucap Arapa dalam hati. Om salah, justru saya yang beruntung punya istri seperti Arapa. She is my plus life. Arapa yang mendengar kata-kata Dirga pun merasa heran, tak menyangka bahwa laki-laki di sampingnya ini akan berbicara seperti itu. Jika saja mereka menikah atas dasar cinta, mungkin Arapa akan merasa senang dan berbunga-bunga saat mendengar perkataan Dirga. Tapi Arapa sadar bahwa mereka menikah atas dasar terpaksa, jadi ia pun tak mau mengharapkan apapun dari Dirga. Arapa menganggap ucapan Dirga barusan hanya untuk membuat seolah-olah mereka adalah pasangan yang bahagia. Dasar pengantin baru, ujar Om Gunawan sambil menepuk punggung Dirga pelan diakhiri dengan tawa keduanya. Tidak biasanya Om datang sendiri, memangnya Tante Amalia kemana? Tanya Dirga saat menyadari sedari tadi Om Gunawan hanya sendirian berbincang dengannya. Nyonya besar ada di rumah, saya kesini dengan cucu saya, itu dia di sana, ucap Om Gunawan sambil menunjuk ke arah seorang gadis yang sedang mengambil minuman. Sayang, ayo ke sini. Saat gadis itu mendekat dan berdiri di hadapan Arapa, saat itu juga Arapa diam terpaku dan sepertinya
Gadis di depannya pun juga sama, tapi tiba-tiba saja raut wajah gadis di depannya itu berubah dari yang semula kaget dan heran, tiba-tiba saja gadis itu tersenyum. Arapa sama sekali tidak suka dengan senyuman itu. Ia yakin ada sebuah rencana licik di balik senyuman gadis di depannya. Perasaan Arapa pun menjadi tidak enak. Ia merasa setelah ini akan ada badai dalam kehidupannya. Kenalin sayang, ini Arapa, istrinya Kak Dirga, dan Arapa, ini Alana, cucu saya. Alana, ucap gadis itu sumringah sambil mengulurkan tangannya. Dengan ragu-ragu, Arapa pun membalas uluran tangan Alana. Arapa, balas Arapa pelan. Wah, istri Kak Dirga cantik ya, masih muda lagi. Kayaknya seumuran sama aku deh, ujar Alana seperti menyindir Arapa. Belum sempat Dirga menjawab pertanyaan Alana, Arapa sudah menyerobotnya terlebih dahulu. Kita mau ke sana dulu om. Permisi, ucap Arapa dengan sopan pada Om Gunawan lalu menarik tangan Dirga untuk pergi. Kita mau kemana sih Ra? Tanya Dirga pada Arapa, tapi tidak ada jawaban. Arapa terus menarik tangan Dirga keluar dari gedung. Ia pun seolah tak peduli dengan tatapan heran orang-orang yang melihatnya dengan Dirga. Dirga terus mengulangi pertanyaan yang sama, tapi tetap saja tak ada jawaban dari Arapa. Hingga pada saat mereka berada di parkiran, Dirga menghentikan Arapa dan menarik lengan wanita itu. Hal itu membuat tubuh mungil Arapa berada dalam dekapan lengan kokoh Dirga. Dirga merasakan Arapa terisak. Ya, wanitanya itu menangis dalam pelukannya. Kamu kenapa? Tanya Dirga pelan sambil tetap memeluk istrinya. Arapa pun mendongakkan kepalanya. Aku mau pulang, ucapnya sambil terus meneteskan air mata. Oke, kita bakalan pulang, tapi kamu gak boleh nangis kayak gini, kata Dirga sambil menghapus air mata di pipi Arapa. Arapa mengangguk lalu menghapus air matanya. Dirga membukakan pintu mobil dan menyuruh Arapa masuk. Dalam hati, Dirga tahu ada sesuatu yang salah di sini. Sepertinya Arapa sedang menyembunyikan sesuatu dari Dirga. Dirga sendiri sebenarnya ingin bertanya, tapi ia tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Bersambung.